Temuan Dewan Pengawas Obat dan Makanan Thailand yang menemukan adanya residu kimia berbahaya pada anggur Shine Muscat diimpor dari Tiongkok menimbulkan kekhawatiran di tanah air. Mengingat konsumen anggur hijau impor ini juga cukup banyak. Lantas sebenarnya seperti apa respon para pedagang dan juga konsumen anggur hijau ini di Jakarta, serta apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah? Berikut kami hadirkan liputannya. Buah impor anggur Shine Muscat yang laris di pasaran menjadi pembicaraan setelah Dewan Keamanan Konsumen Thailand dan Dewan Pengawas Obat dan Makanan Thailand menemukan adanya 50 jenis residu beracun pada sampel anggur muskat yang diimpor dari Tiongkok. Temuan itu menyebut 37 dari 50 zat beracun yang ditemukan adalah pestisida sistemik yang sulit dicuci. Residu beracun itu diantaranya klorpirifos dan endrin-aldehyde. Temuan di Thailand menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya Indonesia juga turut mengimpor anggur Shine Muscat dari Tiongkok. Dalam rapat dengan Komisi 9 DPR RI Selasa lalu, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Taruna Ikrar menyatakan pihaknya akan melakukan sampling di sejumlah toko atau pasar untuk mengetahui ada atau tidaknya bahan kimia berbahaya dalam produk anggur muskat. Sekaligus Badan POM akan menjalankan tahapan berikutnya, yaitu melakukan sampling ke beberapa toko-toko atau pasar-pasar yang bisa berdampak pada masyarakat. Kenapa bermasalah? Ini kasus ini kita sudah dengar, karena katanya mengandung bahan kimia, residu pestisida. Kita tahu residu pestisida kan macam-macam. Bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan kerusakan hati, bisa berbagai macam penyakit tambahan, dan tentu itu menjadi concern kami. Anggur Shine Muscat yang beredar di Indonesia diimpor dari sedikitnya 3 negara, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan juga Cina. Di Jakarta, khususnya di kawasan Pasar Buah Keramat Jati, Jakarta Timur, anggur Shine Muscat yang paling banyak dijual adalah yang diimpor dari Cina. Alasannya sederhana, karena harganya jauh lebih murah ketimbang anggur yang diimpor dari Jepang dan juga Korea Selatan. Satu pak anggur Shine Muscat dengan isi 500 gram ini dijual dengan harga Rp35.000. Sementara yang dari Jepang ataupun juga Korea Selatan harganya jauh lebih mahal, yaitu mencapai Rp100.000. Apakah beredarnya berita dugaan adanya kandungan residu kimia pada anggur Shine Muscat mempengaruhi penjualan para pedagang di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, dan bagaimana pula respon para pembeli? Menurut Fuji, salah satu agen buah impor di Pasar Buah Keramat Jati, penjualan anggur muskat masih tergolong tinggi, meski ada rumor soal kandungan residu kimia pada buah anggur muskat dari China. Stok anggur muskat di gudang milik Fuji akan habis paling lama 3 hari setelah ia membeli dari importir. Hal yang sama juga dialami oleh para pedagang buah eceran di Keramat Jati. Nggak pengaruh sih 2 hari, 3 hari ini kan gosipnya kan baru 4 hari, 5 hari ini ya. 4 hari, 5 hari ini dia sampai hari ini juga nggak ada masalah sih. Saya cek penjualan semalam juga bagus-bagus saja, nggak ada pengaruhnya. Pengambilan itu bisa berapa ton dan bisa habis dalam berapa waktu, dalam berapa lama? Kalau kita paling 2 ton ya, itu paling 2 hari, 3 hari baru habis. Dibandingkan sebelumnya ini harga turun. Turun ya? Iya. Turunnya lebih karena apa, Pak? Karena peminatnya berkurang atau barangnya kebanyakan? Karena barangnya terlalu banyak barang ini Shine Muscatnya itu. Tapi laku nggak Pak penjualannya? Ya stabil sih Mas, stabil penjualan. Biasanya bisa habis berapa kilo nih dalam satu hari penjualan anggur muskat itu? Aduh, juga nggak bisa ditentukan Mas, masalahnya juga nurut harinya juga. Kalau pas rame, kalau pas sepi ya sepi. Tapi ya kurang lebihnya kalau sehari itu kalau sekitar 15 kiloan juga lebih. Sementara salah satu konsumen anggur muskat mengatakan tak begitu khawatir karena ia kerap mencuci bersih buah-buahan yang ia konsumsi bersama keluarga. Anggur Shine Muscat itu lebih manis, kenyal, tanpa biji. Terus juga favoritnya tuh di keluarga kalau adanya berita mengenai
Shine Muscat ada pestisida, kemudian ada residu gitu kan. Aku juga baca-baca, kemudian aku juga browsing-browsing. Sebenarnya sih kalau buah-buahan itu nggak luput ya dari bahan-bahan pestisida. Gimana caranya aja sih kita ngelolanya aja. Kalau saya sih browsing-browsing yang selama ini saya lakukan, kalau beli buah anggur itu saya cuci di air yang mengalir, kemudian saya kasih air garam, direndam agar luntur ya dari residu-residu tertentu, ataupun saya itu kasih baking soda. Baking sodanya yang food grade. Seluruh komoditi yang Di sisi lain, Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat Manaor Panggabean memastikan anggur Shine Muscat yang masuk ke Indonesia aman untuk dikonsumsi. Pada Selasa lalu, pihaknya baru saja melakukan pemeriksaan komoditas impor, termasuk anggur Shine Muscat yang baru tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. hasilnya kemarin kita periksa juga sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi tidak ada temuan-temuan atau cemaran-cemaran yang kita lihat di pelabuhan kemarin di Tanjung Perak. Kemudian yang masuk ke sini itu kita periksa juga yang tadi saya sampaikan, kita menggunakan lab kita yang juga terakreditasi. Jadi sebenarnya aman, nggak ada masalah di situ. Nah, untuk anggur sebenarnya sejauh ini tidak ada masalah, tapi ada berbagai komoditi lainnya yang memang masuk ke Indonesia itu ada cemarannya. Dan itu kita tolak, ada kita musnahkan. Pernyataan Sahat dikuatkan oleh siaran pers Badan Pangan Nasional yang memastikan setiap pangan terkemas yang diterbitkan izin edarnya memiliki hasil uji lab sehingga aman dikonsumsi. Dari hasil sampling yang dilakukan Badan Pangan Nasional periode 2023-2024, anggur yang beredar di pasaran dinyatakan di bawah ambang batas maksimum residu. Meski demikian, Badan Pangan Nasional akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap anggur Shine Muscat yang beredar. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.